Sahabat Sumatrapedia, meskipun adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, namun beberapa proyek tol di Indonesia saat ini masih berlanjut, seperti proyek tol Trans Jawa, Sumatera, bahkan Kalimantan. Nah, kali ini kita akan bahas progres pembangunan jalan tol di Sumatera dan Kalimantan. Regional Sumatera sebagai ekonomi terbesar kedua setelah Jawa membutuhkan infrastruktur yang lebih memadai untuk mempercepat pergerakan orang dan barang. Sementara itu, meskipun ekonomi di regional Kalimantan masih jauh di bawah Jawa dan Sumatera, pembangunan jalan tol dibutuhkan untuk masa mendatang. Ditambah lagi dengan adanya IKN sebagai ibu kota negara Indonesia di masa depan, yang tentunya memerlukan infrastruktur pendukung yang tidak hanya di kawasan IKN, tapi juga beberapa daerah penyangga di sekitarnya. Berkaca pada pembangunan jalan tol Trans Jawa yang mulai konstruksi pada tahun 1978, hingga kini masih menyisakan satu ruas tol, yaitu ruas Probolinggo-Banyuwangi, yang ditargetkan beroperasi pada tahun depan. Wah, sudah 47 tahun lebih ya. Bagaimana nih dengan kelanjutan proyek tol Trans Sumatera dan Kalimantan? Inilah perbandingan progres pembangunan tol Trans Sumatera dan Trans Kalimantan. Sejarah tol Trans Sumatera dimulai pada era kepemimpinan Soeharto. Kemudian wacana ini sempat berhenti beberapa tahun. Hingga pada tahun 2010, wacana ini kembali mencuat untuk menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang 2.800 km. Dan kala itu tidak hanya sekedar wacana, namun pemerintah di bawah kepemimpinan SBY berkomitmen dalam mengembangkan proyek tol Trans Sumatera dengan memasukkannya dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pada akhir kepemimpinan SBY, proyek pembangunan tol Trans Sumatera ini diresmikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, yang kemudian pembangunan fisiknya dimulai pada awal kepemimpinan Jokowi, ditandai dengan groundbreaking pembangunan tol Trans Sumatera pada April 2015. Sementara sejarah tol Trans Kalimantan baru diusulkan pada tahun 2010 pada era kepemimpinan SBY untuk menghubungkan seluruh provinsi yang ada di Kalimantan, mulai dari Kalimantan Barat hingga ujung utara Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara sepanjang 2.800 km. Setelah melalui beberapa proses, pemerintah pada era kepemimpinan Jokowi memasukkan proyek tol Trans Kalimantan ruas Balikpapan Samarinda ke dalam proyek strategis nasional dan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional yang di dalamnya termasuk proyek tol Trans Kalimantan. Dan akhirnya, pada tahun 2016, proyek tol Trans Kalimantan dimulai dengan groundbreaking tol Balikpapan Samarinda. Ruas tol yang sudah beroperasi. Meskipun pembangunan tol Trans Sumatera dimulai hanya 1 tahun lebih awal dari tol Trans Kalimantan, saat ini ruas tol Trans Sumatera sudah beroperasi secara penuh jauh lebih panjang dibanding ruas tol Trans Kalimantan. Hingga akhir Mei 2025, jalan tol Trans Sumatera yang beroperasi secara penuh sudah mencapai 1.000 km lebih yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di daratan Pulau Sumatera. Dan yang terbaru dioperasikan ialah ruas tol Padang Pekanbaru seksi Padang Sicincin sepanjang 36 km yang dibuka untuk umum pada akhir Mei 2025. Sejak dimulainya groundbreaking tol Trans Sumatera 2015 lalu, ruas tol Trans Sumatera yang pertama kali dioperasikan ialah sebagian dari ruas tol Bekauheni Terbanggi Besar yang mulai dioperasikan pada tahun 2018.
Namun sebenarnya, jalan tol pertama di Sumatera sudah beroperasi jauh sebelum itu. Adalah jalan tol Belawan Medan Tanjung Morawa yang sudah beroperasi sejak tahun 1984, yang kini menjadi bagian dari jaringan tol Trans Sumatera. Sementara, pembangunan tol Trans Kalimantan dimulai 1 tahun setelah groundbreaking tol Trans Sumatera. Dan hingga akhir Mei 2025, ruas tol Trans Kalimantan yang beroperasi secara penuh baru mencapai 99 km, yaitu tol Balsam yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Samarinda, yang mulai beroperasi pada tahun 2019 sekaligus menjadi jalan tol pertama yang beroperasi di regional Kalimantan. Selain ruas tol Balikpapan Samarinda, sebenarnya ada ruas tol lagi yang sudah selesai pembangunan, namun belum diresmikan, yaitu sebagian ruas tol IKN sepanjang 27 km yang telah dioperasikan secara fungsional pada momen mudik lebaran beberapa bulan lalu. Namun kini, jalan tol ini kembali ditutup untuk umum karena belum sepenuhnya selesai. Ruas tol yang masih konstruksi. Dari segi pembangunan, ruas tol di Sumatera terbilang cukup masif dibanding tol Trans Kalimantan. Hingga akhir Mei 2025, setidaknya ada 5 ruas tol dalam tahap pembangunan yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Bahkan, beberapa ruas tersebut ditargetkan beroperasi pada tahun ini, seperti ruas tol Padang Tiji Silemum di Aceh, kemudian tol Sinaksak Simpang Pane di Sumatera Utara, dan tol Tempino Simpang Nes di Provinsi Jambi. Ketiga ruas tol ini progresnya sudah di atas 80%, dan bahkan ada yang sudah dalam tahap finalisasi dengan total panjang 70 km. Sementara progres pembangunan tol Trans Kalimantan masih berpusat di area IKN yang saat ini masih masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur. Tol IKN yang saat ini dalam tahap pembangunan seperti seksi 5B yang menghubungkan jembatan Pulau Balang dengan Bandara VVIP IKN, kemudian seksi 6A yang masih di sekitar Bandara VVIP IKN, dan seksi 6B yang akan menghubungkan kawasan ITCI dengan kawasan inti pusat pemerintahan IKN dengan total panjang 25 km. Sementara seksi 1 saat ini dalam tahap leveling atau pengerasan permukaan tanah untuk dimulai pembangunan. Kemudian seksi 4 masih dalam tahap perencanaan yang nantinya direncanakan akan memiliki tol bawah air pertama di Indonesia. Jika ruas tol IKN ini selesai, maka arus transportasi dari Bandara Sepinggan maupun kota Balikpapan menuju IKN akan semakin lancar yang ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2027. Jalan tol Trans Kalimantan direncanakan tersambung dari Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat hingga Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2045. Meskipun hingga kini pembangunannya belum semasif tol Trans Jawa dan Sumatera, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, ruas tol Trans Kalimantan akan dilanjutkan pembangunannya. Mengingat saat ini pemerintah tengah membangun IKN untuk menjadi ibu kota masa depan Indonesia, sehingga diperlukan koneksi antar wilayah di regional Kalimantan. Sementara tol Trans Sumatera pada tahun depan ditargetkan akan tersambung dari Lampung hingga Jambi. Selanjutnya, yang masih dalam tahap perencanaan ialah tersambungnya tol Trans Sumatera dari Jambi hingga Medan pada tahun 2030, yang kemudian dilanjutkan hingga Provinsi Aceh. Menurutmu, kapan nih tol Trans Sumatera dan Kalimantan akan selesai dibangun? Salam dari Bumi Emas Warna Dwipa, sampai jumpa.